Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi yang akan kami presentasikan yaitu Warga Negara Global. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Bapak Cahyono MPD, yang sudah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan materi ini. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Ayu Komalasari dengan NPM 205030101. Yang kedua, Diana Jessica Rahmawati dengan NPM 205030104. Yang ketiga, Paujan Marwan Ramadan dengan NPM 205030113. Yang keempat, Indra Lesmana dengan NPM 205030109. Yang kelima, Windy Widiawati dengan NPM 185030072. Untuk itu, saya persilakan kepada rekan saya untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widiawati, NPM 185030072. Saya akan membahas materi yang pertama mengenai hakikat warga negara global. Pada saat ini, warga negara dihadapkan kepada perkembangan zaman yang berjalan sangat cepat, terlebih dalam era globalisasi yang dampaknya menyentuh berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, baik lokal, nasional, regional, dan internasional. Warga negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam konteks globalisasi memegang peranan penting terutama berkaitan dengan upaya memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi untuk kepentingan aktualisasi semua kompetensi warga negara. Secara global, globalisasi adalah proses menyempitnya ruang gerak budaya manusia. Globalisasi juga merupakan tantangan sekaligus ancaman bagi setiap bangsa. Nah, agar globalisasi menjadi masa keemasan peradaban bangsa dan dunia, maka harus memiliki warga dunia yang menjunjung nilai-nilai universal yang diakui dan berlaku di seluruh dunia. Menurut Wellcome Waters tahun 1995, globalisasi dimaknai dengan banyak sudut pandang antara lain. Yang pertama, globalisasi ekonomi yang berdampak pada adanya perkembangan berbagai kondisi pasar-pasar, ekonomi global, perdagangan bebas, dan pertukaran barang dan jasa, serta pertumbuhan yang cepat korporat-korporat transnasional. Yang kedua, globalisasi politik yang memiliki peran pada globalisasi dunia sehingga terjadi dominasi peran organisasi internasional dalam mengatur negara di bawah kendali PBB dan Uni Eropa yang mengakibatkan munculnya politik global. Yang ketiga, globalisasi kultural yang merupakan perkembangan kondisi sosial masyarakat pada ranah teknologi dan informasi secara global dengan model globalisasi yang menjadi konsep pemahaman tentang warga negara global. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Adapun materi selanjutnya yaitu pengertian warga negara global. Menurut Korten, dalam Buryan dan Saifullah, tahun 2008 nomor 164, mendefinisikan bahwa warga negara global adalah warga negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan institusional dan kultural demi kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat. Warga negara global merupakan tingkatan lebih lanjut dari warga negara komunal dan warga negara bangsa nasional yang menitik beratkan pada peran warga negara global yang mencakup sikap, komitmen, dan tanggung jawabnya yang melintas batas-batas budaya setempat, baik lokal maupun nasional kepada budaya masyarakat global. Dalam konteks globalisasi, gagasan warga negara global berkaitan erat dengan adanya ketergantungan yang kuat antar negara di dunia ini. Dan karenanya diperlukan keterlibatan warga dunia untuk bisa menjalin kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan tanpa memandang perbedaan atau diskriminasi apapun dari masing-masing bangsa tersebut. Karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara di abad 21. Pendidikan kewarganegaraan menjadi poros utama dalam menyiapkan warga negara global di era globalisasi. Chogan dan Derricott dalam bukunya yang berjudul Citizenship for the 21st Century, An International Perspective on Education 1998, bagian 4, mengatakan bahwa karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara di abad 21
ini meliputi yang pertama, kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global. Yang kedua, kemampuan bekerja sama dengan orang yang lain dan memiliki tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat. Yang ketiga, kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya. Yang keempat, kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Yang kelima, kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan. Yang keenam, kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makan pokok yang sudah biasa diguna melindungi lingkungan. Yang ketujuh, kemampuan untuk memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia seperti hak kaum wanita, minoritas, etnis, dan sebagainya. Yang kedelapan, kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintah, lokal, nasional, dan internasional. Karakteristik warga negara global inilah yang harus terus dikembangkan dan ditingkatkan pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, sehingga mampu menyiapkan calon warga negara global yang dapat berpartisipasi secara global dalam menyelesaikan berbagai permasalahan konflik dan isu-isu global secara bersama sebagai salah satu kewajiban negara di negara global. Selanjutnya, masalah-masalah global yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, John Scoggan, Budimansyah, dan Suryadi 2008 bagian 40 mengemukakan adanya kecenderungan global yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Kecenderungan tersebut adalah kesenjangan ekonomi di antara negara dan antara orang di dalam negara secara signifikan akan semakin lebar. Yang kedua, secara dramatis, teknologi informasi akan mengurangi masalah privasi atau hak-hak individu. Yang ketiga, ketidaksamarataan antara yang punya akses kepada teknologi informasi dan yang tidak dimiliki akses akan semakin meningkat. Yang keempat, konflik kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang akan meningkat kerusakan lingkungan. Kelima, penggundulan hutan secara dramatis akan mempengaruhi keragaman hidup dalam kehidupan udara, tanah, dan air. Yang keenam, dalam negara-negara berkembang, pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan peningkatan yang dramatis dalam persentase penduduk, khususnya anak-anak yang hidup dalam kemiskinan. Agar dapat memahami masalah-masalah atau isu-isu global tersebut, maka setiap warga negara global harus memiliki kesadaran global consciousness, yaitu kemampuan warga negara untuk secara sadar dan kritis dalam menerima atau menanggapi isu-isu global tersebut. Oleh karenanya, pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang kajian ilmu yang menekankan fokus studinya kepada warga negara dan perilakunya sangat relevan dengan upaya-upaya untuk mempersiapkan warga negara global tersebut. Terima kasih, saya Indra Semana, dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada konsep kewarganegaraan multidimensional. John Scoggan, Budimansyah, dan Suryadi tahun 2008 merekomendasikan konsep kewarganegaraan multidimensional atau multidimensional citizenship untuk memberikan teori dasar dalam membangun pendidikan kewarganegaraan pada abad 21 ini. Kewarganegaraan multidimensi itu meliputi yang pertama ada dimensi pribadi. Dimensi pribadi meliputi pengembangan kapasitas dan komitmen kepada etika kewarganegaraan yang bercirikan kebiasaan berpikir, hati, dan tindakan yang mencerminkan tanggung jawab secara sosial. Yang kedua ada dimensi sosial. Berkenaan dengan aktivitas sosial yang mencakup masyarakat yang hidup dan bekerja sama dalam keadaan dan konteks yang beragam. Warga negara harus melibatkan diri seperti dalam kegiatan diskusi dan perdebatan publik, memecahkan masalah yang dihadapi dengan tidak menggunakan kekerasan, menghargai gagasan atau pikiran yang berbeda. Yang ketiga ada dimensi spasial.
Warga negara harus memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah anggota sejumlah masyarakat yang berlapis, yakni lokal, nasional, regional, dan multinasional. Dimensi temporal. Selanjutnya ada dimensi temporal. Dimensi temporal yakni setiap tindakan warga negara senantiasa berorientasi ke masa depan atau future oriented, sehingga setiap tindakan warga negara yang dilakukan sekarang akan berdampak terhadap kewarganegaraan yang pada masa yang akan datang. Dimensi-dimensi kewarganegaraan multidimensional yang dikemukakan Kogan tersebut sangat relevan dengan kecenderungan global yang timbul dalam abad 2021 yang penuh dengan perubahan besar dan mendasar menyangkut eksistensi bangsa-bangsa dan negara-negara, peran warga negara, serta kompleksitas masalah yang timbul di dalamnya. Hal tersebut menegaskan pentingnya peran pendidikan kewarganegaraan untuk membelajarkan peserta didik dengan berorientasi kepada masalah-masalah yang terjadi tidak saja dalam lingkup nasional dan regional, melainkan dalam lingkup internasional atau global. Selanjutnya ada peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam membangun warga negara global. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah mempersiapkan seorang warga negara yang baik, yakni individu yang paham dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan dapat berpartisipasi secara baik pula dalam masyarakat. Kali Jernih 2009. Warga negara yang baik adalah warga negara yang menguasai pengetahuan, sikap, keterampilan, dan literasi warga negara dalam proses pembelajaran yang dilakukan dengan bentuk belajar sambil berbuat atau learning by doing. Belajar memecahkan masalah sosial atau social problem solving learning, belajar melalui pelibatan sosial atau socio participatory learning, dan belajar melalui interaksi sosial cultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global. Agar pendidikan kewarganegaraan ini mampu membangun warga negara global yang memiliki kemampuan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat global, maka ada beberapa peran yang bisa dilakukan. Yang pertama ada guru harus bisa meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik secara universal. Kemampuan tersebut bisa diterapkan melalui pengembangan kompetensi peserta didik tentang kesadaran hidup dalam dunia yang lebih adil, toleran, dan damai. Yang kedua ada penguatan nilai-nilai komitmen moral serta empati di luar kepentingan individu dan kelompok. Penguatan nilai moral dan empati merupakan kunci utama dalam pandangan konsep warga negara global. Dengan kata lain, warga negara dituntut untuk meminimalisir adanya kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan umum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman secara umum bagi warga negara muda pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk bisa meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menjunjung tinggi nilai keberagaman dalam setiap proses pembelajaran dan menumbuhkan persepsi akan pentingnya ikatan sosial antara masyarakat sebagai warga dunia yang merupakan satu kesatuan. Adapun materi yang selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu materi peluang munculnya kesadaran global. Peluang dalam menciptakan optimisme akan terciptanya warga negara global yang lebih baik ada menurut Manbest dapat diidentifikasi dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatnya pengetahuan manusia dengan kemudahan akses terhadap pengetahuan baru akibat dari kemajuan teknologi. Yang kedua, ada meningkatnya kemajuan ekonomi global sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi. Yang ketiga, ada pengembangan terhadap energi terbarukan sebagai bagian dari tanggung jawab global dalam upaya menggantikan energi fosil. Yang keempat, ada pertumbuhan ekonomi dunia yang cepat di mana berdampak pada menurunnya
kemiskinan global secara keseluruhan. Dan yang kelima, ada penyebaran demokrasi dan semakin manfaatnya konsolidasi demokrasi kewarganegaraan di banyak negara. Yang keenam, ada eksistensi lembaga-lembaga internasional sebagai acuan pemandu terhadap interaksi global. Kemudian yang ketujuh, ada munculnya lembaga-lembaga swadaya warga negara sebagai lembaga yang independen. Yang terakhir, ada minimnya perang antar negara akibat munculnya kesadaran global. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi mengenai warga negara global, yang pertama, warga negara global menitik beratkan pada peran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban secara global. Metode yang dapat digunakan agar warga negara bangsa dapat menyadari hak-hak dan peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga negara global, yakni melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, pengembangan warga negara global menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai dasar warga negara dunia yang dijalankan melalui peran dan pelaksanaan akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga dunia. Upaya yang harus dilakukan oleh guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan terhadap peserta didik dalam rangka membangun warga negara global. Yang pertama, guru harus bisa meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik secara universal. Kemampuan tersebut bisa diterapkan melalui pengembangan kompetensi peserta didik tentang kesadaran hidup dalam dunia yang lebih adil, toleran, dan damai. Kedua, penguatan nilai-nilai komitmen moral serta empati di luar kepentingan individu dan kelompok. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.